masuk di kaidah yang ke kitab Al-Mulakhas. Kita di hadis walahuma an Anasin qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada walahuma, dan milik keduanya yakni Bukhari Muslim juga meriwayatkan an Anasin dari Anas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya tidak ada di sini, tidak ada menular dengan sendirinya, ndak. Maka penularan penyakit itu dinafikan dari satu sisi, ditetapkan dari sisi yang lain. Menular penyakit ditetapkan, maksudnya dari sisi apa? Dari sisi menular langsung. Ya. Ditetapkan penularan penyakit apabila dengan qada, qadar dan takdir atau kehendak atau izin siapa? Allah. Maka kalau ditanya apakah penyakit menular? Naam, menular dengan izin Allah. Tapi tidak menular dengan sendirinya. Maka yang dinafikan di sini adalah penularan dengan sendirinya. Tidak ada. Semuanya atas izin Allah. Wala tiyarata, dan tidak ada tatayur. Ini menganggap anggapan sial ya kepada sesuatu yang dilihat, didengar, diketahui. Lalu wa yu'jibuni al-fa'lu, dan saya menyukai, kata Nabi, al-fa'l. Qalu wa mal fa'lu, lalu para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Qala al-kalimatut thayyibah, kata Nabi, perkataan yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini harus mengucapkan sesuatu yang baik-baik, kan itu jadi doa. Itu al-fa'l artinya. Ucapan baik yang terdengar pun itu menjadi optimisme, itu dibolehkan. Misalnya, kalau kita sedang sakit, dengar ucapan-ucapan baik, sembuh, waras, sehat, maka kita pun menjadi berharap sembuh. Semangat sembuh, itu namanya al-fa'al, bukan tatayur, bukan. Itu al-fa'al, boleh itu. Sering saya contohkan, kita ketemu dengan orang namanya Pak Selamat di jalan, ketemu Pak Selamat. Assalamualaikum, siapa namanya? Oh, saya Pak Selamat. Oh, alhamdulillah, ini perjalanan kita mudah-mudahan selamat. Karena ketemu orang namanya Pak Selamat. Ini boleh, ini namanya al-fa'al. Maka selalu yang indah-indah Pak kalau ngomong, ibu-ibu. Maka anak kita ya sedikit nakal, apa khair. Jangan pi anakmu, alah anakku entek wis nakal pol. Ojo, alhamdulillah anak saya alhamdulillah saleh, alhamdulillah. Itu loh. Itu jadi doa. Termasuk nama kan, nama orang, nama tempat itu harus yang baik-baik supaya jadi doa. Namakan anak kita para nabi, nama Musa, Isa, Adam, Saleh, Nuh, atau nama sahabat, nama orang-orang soleh, ya, atau nama yang makna itu baik, bejo, selamat. Apa nih? Bejo kan bagus ya, untung tuh, iya. Jangan nama si sedih, nama siapa? Sedih, lah sedih terus nanti. Ya kan ada sahabat namanya Hazan, sedih itu. Kakeknya Sa'id al-Musayyib, jadi Sa'id bin al-Musayyib bin Hazan. Hazan ini sahabat. Dia apa? Nah, bertemu dengan Nabi. Siapa namamu? Nama saya Hazan. Kata Nabi, al-an anta Suhail. Kamu sekarang bukan Hazan lagi, saya ganti dengan Suhail. Artinya yang mudah, si mudah. Itu boleh ya. Maka tidak harus sih nama Allah, tidak harus nama Nabi, nama Rasul, tidak harus. Yang penting nama yang bermakna baik. Nabi ganti nama Hazan dengan Suhail. Artinya Suhail itu isim tasghir dari sahlun, artinya mudah, si mudah. Kalau perempuan namakan Sahlah itu bagus, Sahlah. Siapa namanya? Sahlah. Bagus. Yang wanita yang suka mudah memberi kemudahan. Orang yang dimudahkan senantiasa hidupnya mudah, rezekinya mudah, jodohnya mudah. Pokoknya mudah orang ini. Tapi dia nggak mau, Pak. Hazan tidak mau. Oh, saya tidak mau ya Rasul, itu nama dari bapak saya, tidak mau saya ganti. Apa kata Sa'id al-Musayyib? Sejak itu kehidupan kami selalu sedih, selalu sumpah katanya. Nama pengaruh. Husain ketika dibunuh oleh orang-orang Syiah. Jadi sebenarnya jemaah yang bunuh Husain itu orang Syiah. Orang Syiah itu orang yang kaum
kaum pura-pura, kaum tidak tahu sejarah sebenarnya mereka, atau pura-pura nggak tahu sejarah. Husain itu kan disuruh datang oleh para pendukung Ali yang setia kepada Ali, ya. Orang-orang Irak. Suruh datang ke Irak mau dibaiat. Padahal saat itu Muawiyah sudah dibaiat, ya, oleh kaum muslimin. Hanya saja memang Husain tidak ikut. Wajar jemaah. Husain radhiyallahu anhu seorang cucu Nabi yang ahli surga, orang soleh, orang bertakwa. Tapi kalau masalah kesalahan wajar. Kita tidak menafikan Husain itu salah. Kenapa salahnya? Karena Husain itu sudah dibela-belain sama sahabat senior yang ada zaman itu. Sahabat-sahabat kecil tentu di zaman Nabi, ya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Abbas sampai kalau aku tidak malu sama orang, kamu tak cium kepalamu. Supaya jangan ke Irak. Jangan. 500 surat, Pak, dari orang-orang Irak tuh untuk meminta Husain datang, kami akan baiat katanya. Husain itu harusnya tidak boleh datang, jangan. Gitu loh. Sampai sahabat sampai nangis, Ibnu Mas'ud sampai nangis, melepas. Apa kau tidak tahu atau lupa bapakmu Ali kan dibunuh oleh mereka. Sekarang kau ke situ, aku khawatir kau pun akan diperlakukan sama. Jangan pergi. Nangis sampai Ibnu Mas'ud nangis, ditangisinya. Sudah akhirnya maksa, Husain maksa. Karena sudah kadung berangkat juga dari Madinah, berangkat dengan keluarganya. Akhirnya sudah, aku setawakal aku berangkat, kata Husain. Berangkat dengan keluarganya, Pak, anak, istrinya, naik kendaraan, cucu Nabi SAW. Saking cintanya sahabat kepada cucu Nabi SAW. Akhirnya ketika di perjalanan, dan di perjalanan pun Husain sudah mencoba ngeceknya, disuruhnya Muslim bin Aqil. Coba mereka benar nih. Husain pun sudah mulai, ya, jangan-jangan benar juga gitu perkataan para sahabat. Muslim bin Aqil pun diutusnya ternyata benar. Jadi sudah mulai ada gejala nggak beres. Tapi Husain sudah kadung mungkin, ya. Ini sudah berangkat. Begitu sampai mendekati daerah yang namanya Karbala. Nah di situ Husain sempat nanya, ayu qaryatin hada. Ini kampung apa namanya? Kata para sahabatnya, Karbala. Husain kaget. Karbala, yakni karbun wa balaun. Yani karbun apa artinya? Karbun itu kesulitan. Bala artinya bencana. Itu nama yang buruk itu. Yang sekarang orang Syiah kalau sholat harus pakai turbatul Karbala. Orang Syiah nggak mau sholat kecuali harus pakai sujudnya di tanah suci. Maka suka ada bawa tuh seperti Oreo tuh, kue atau untung kue Oreo. Nah itu orang Syiah itu bukan kue itu turbah Karbala, itu dijual. Tanah suci, sujudnya di situ orang Syiah. Karena memandang ini semua enggak. Hatta di Mekah, seandainya orang Syiah haji umroh itu bawa. Ini tanah di Mekah menjadi enggak suci cuma. Menjadi sucinya itu Karbala. Akhirnya saat itu memang Husain juga diberi pilihan, ya, diberi pilihan untuk tetap di perbatasan atau kembali ke Madinah atau ke Muawiyah, ke Syam, akan dilindungi oleh Muawiyah. Tapi provokator masuk, akhirnya terjadi, akhirnya perang, ya, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, dan tentu jumlah tidak seimbang, ya, pasukan Ubaidillah yang diutus oleh Muawiyah, oleh Yazid, ya, Yazid. Akhirnya jemaah ala kulli hal Husain terbunuh, semoga menjadi, dan tentu pastinya seorang yang syahid karena Husain pun sudah menyesali perbuatannya. Dia pun sudah ingin ke mana? Ke Syam. Sudah ingin berangkat ke Syam. Cuman qadarullah namanya orang banyak perusuh banyak, akhirnya sudah orang tidak sabar lagi dengan mengekangkan senjatanya, ya, akhirnya Husain dipenggal. Itu memang campur baur antara pasukan dari tentaranya Muawiyah, namun juga dengan para pengikut Ali di situ yang sudah bergabung. Qadarullah dia terbunuh Husain di tanggal 10 bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Yang menariknya adalah pelajaran kita di situ, nama Karbala itu Husain memandang itu nama yang apa? Nama yang buruk, Karbala. Maka ini kita penting, ya, al-kalimat thayyibah, ada sesuatu yang baik, kita selalu mengucapkan yang baik, kita mendengar yang baik. Ya, kalau ada apa-apa khair insyaallah, baik insyaallah, sembuh. Makanya doa kepada orang sakit apa? La ba'sa tuhurun insyaallah, gitu doa. Dan kita adabnya menjenguk orang sakit itu jangan mengucapkan kata-kata yang membuat mereka malah pusing, bingung. Harus lapangkan penyakit selama orang belum sakaratul maut, ya. Ini aja tanfis ala al-ajal. Tanfis itu artinya beri harapan untuk hidup. Selama belum sekarat, pokoknya orang sakit separah apapun, khair.
Allah semoga panjangan umurmu, Allah semoga angkat penyakitmu gitu. Jangan nyengguk orang sakit, antum cerita sama orang, ih tonggoku koyok ngene mingi mati loh hi. Tonggoku alah obatnya yo angel iki penyakit ngene iki. Gak ono obatnya. Oh itu sudah antum malah mendingan enggak usah jenguk orang kayak gitu. Ya. Terus doakan. Baik ya, kita baca sekarang al-fa'lu. Al-fa'lu mahmuz. Mahmuz itu artinya kata kerja ya, fiil yang di tengah-tengahnya atau di salah satu hurufnya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir ya. Itu ada huruf hamzah. Ya, itu namanya mahmuz, bina mahmuz. Nah, mahmuz ini ada pada fiil kalau di awal ya. Kalau di awal seperti misalnya kata-kata akhoda itu hamzah di awalnya ya, itu mahmuz, bina mahmuz, fiil. Kalau di tengah-tengah seperti al-fa'lu ya atau sa'ala misalnya itu mahmuz. Pokoknya mahmuz itu adalah kalimat yang ada hamzahnya di salah satunya. Ada lagi, jadi fi'il itu ada yang sahih. Kalau sahih itu tidak ada, seperti doroba itu tidak ada hamzah, tidak ada huruf ilat yang 3 ya. Itu tentu antum harus belajar bahasa Arab. Kalau ajwaf, ada lagi istilah ajwaf. Ajwaf itu adalah kalimat ya, yang ada salah satu huruf ilahnya ya. Yang huruf ilahnya itu di tengah, seperti qola, ada alif di tengah, itu namanya bukan mahmuz. Kalau mahmuz itu kalau ada hamzah. Apa itu hamzah? Hamzah adalah alif yang berharokat ya ikhwan. Alif yang berharokat itu hamzah. Jadi kalau nggak ada harokatnya namanya alif. Dan alif masuk huruf ilat. Contohnya huruf ilat qola. Nah, di tengah-tengahnya ada alif apa hamzah? Alif. Ya. Nah, al-fa'lu di sini Syekh Fauzan mengatakan dia mahmuz. Jadi mahmuz adalah kalimat yang salah satu hurufnya itu ada huruf ilat. Di sini jenisnya huruf ilat apa namanya tadi? Hamzah. Di sini hamzahnya di tengah, al-fa'lu. Jadi artinya jangan dibaca al-falu ya, tapi al-fa'lu. Fima yusirru wa yasu'u bi khilafit tiyarah. Ya. Fala takunu illa fima yasu'u. Jadi kalau al-fa'al itu adalah pada hal-hal yang menggembirakan. Ya. Fima yusirru wa yasu'u. Pada hal yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan al-fa'al. Bisa menyenangkan, bisa yang menyedihkan. Berbeda dengan tatayyur yang hanya terjadi pada hal yang buruk saja. Al-kalimat thayyibah artinya kana yakunu rajul maridan. Ini contoh ya, seperti seseorang yang sedang sakit, fayasma'u man yaqul ya salim. Orang yang sakit ini tiba-tiba ada dengar orang berteriak, ya salim, wahai salim, orang yang selamat. Nah, maka nama salim itu juga bagus, salim. Ya. Salim ini orang yang selamat. Sehingga yang sedang sakit pun menjadi semangat hidupnya untuk sembuh gitu. Ini boleh. Makanya selalu yang baik-baik. Ya. Contoh tadi. Seperti udara cerah misalnya, kawan. Kita mau berangkat safar, pas udara cerah, kita agak optimis. Itu boleh. Alhamdulillah nih, safar kita ini pagi udara cerah, mudah-mudahan kita juga selamat. Itu boleh. Ya. Terus, fayu'malul bar'u min maradihi. Sehingga dia optimis untuk sembuh dari sakitnya. Baik. Munasabatu dzikril hadits fi al-bab. Keterkaitan penyebutan hadis ini pada bab ini, ya, bab tentang kita bab apa ini? Babu majafi tatayyur. Penyebutan hadis ini dalam bab masalah tatayyur bahwasanya terdapat anna fihi bayan anna al-fa'la laisa min at-tiyarah al-manhi anha. Hadis ini ya, menyebutkan bahwasanya al-fa'lu itu bukanlah jenis tatayur yang terlarang, bukan. Kalau tatayur itu menganggap sial terhadap sesuatu dan hanya kesialan aja, misalnya angka 13 menjadi sial, dan itu tatayur yang sudah kita jelaskan. Adapun kalau ini bukan termasuk tatayur ya.
Tapi ma yustafadu minal hadis. Apa kita bisa ambil faedah dari hadis yang pertama, annal fa'la laisa minat tiyaratil manhi anha. Bahwasanya al-fa'l, kalau terjemahan kita apa? Optimis terhadap hal yang baik. Maka bukan termasuk tatayyur yang dilarang. Yang kedua, tafsirul fa'li, penjelasan tentang makna al-fa'al. Apa tadi? Al-kalimat thayyibah. Jadi Nabi menjelaskan kalimat thayyibah, perkataan yang baik, yang diucapkan atau yang didengar. Ya jemaah ya, yang didengar. Maka kalau doa bisa selamat ya. Maka orang Arab ya, kalau ada orang terpelosok jatuh atau ada orang apa yang ini jatuh, dia langsung refleks mengatakan selamat. Ya, itu supaya terdengarnya itu baik gitu kedengaran. Bagi yang jatuh kepleset tentu baca apa? Baca bismillah. Yang kepleset baca bismillah. Nah, yang melihat anak antum jatuh, selamat gitu. Langsung gitu. Supaya orang nanti bertafaul yang baik, selamat. Ya. Kan ada orang yang kepleset langsung apa? Mati ya. Wah, mati. Duh, mati beneran. Kepleset mati. Sampai tepuk jidat. Aduh, mati aku. Itu. Jangan. Ya. Misalnya anaknya uangnya hilang, misalnya ya kan. Langsung bapaknya, "Nah, duit mana?" "Bojo hilang Pak, jatuh." "Waduh, mati aku." "Mati kowe." "Oh, ya Allah, ojo. Yang baik-baik aja khair insyaallah, selamat insyaallah. Itu. Terus yang ketiga, masyru'iyatu husni dhanni billah tuh. Disyariatkannya berbaik sangka kepada Allah, khususnya ketika mau meninggal jemaah. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanni billah. Yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah, kata Nabi. Maka orang yang mau meninggal ya, yang ada nampak menjelang kematian, kita arahkan supaya dia itu besar harapan rahmat ampunannya dari Allah. Ya. Kita ajak dia untuk berbaik sangka kepada Allah. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Itu sudah kita bahas dulu kan? Di pembahasan khauf dan roja mana yang harus kita dominankan. Itu. Jadi berbaik sangka itu banyak tempatnya, di antara salah satunya ketika mau meninggal dunia. Wan nahyu an su'idz dhanni billah, dan larangan berburuk sangka kepada Allah. Karena al-fa'lu adalah kalimat thayyibah. Dengan mendengarkan hal yang baik-baik maka kita berharap baik, berarti berbaik sangka kepada Allah. Taib, sekarang perbedaan al-farqu bainal fa'li wat tiyarah. Perbedaan antara al-fa'lu ya dan tiarah. Yang pertama, al-fa'lu yakun fima yusirru. Al-fa'lu terjadi pada hal-hal yang yusirru, yang menyenangkan, yang baik. Yang kedua, al-fa'lu fihi husnu dhanni billah. Al-fa'lu itu adalah padanya terdapat perbaikan sangka atau berbaik sangka, mengandung prasangka baik dia kepada Allah. Wal 'abdu ma'murun an yuhsina dhanna billah. Sementara hamba diperintah berbaik sangka kepada Allah. Hatta walaupun sakit, ikhwan, menderita apapun penderitaan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ya. Allah memberi kita penyakit, kita berbaik sangka, pasti ada hikmahnya. Allah sayang sama kita. Nanti Allah itu akan mengikuti persangkaan kita kan. Kalau Allah, kita berprasangka Allah itu sayang sama kita, maka ya Allah akan menyayangi kita. Kalau ini sebuah dosa, kita kesalahan, kita istighfar, mohon ampun, dan kita bersangka baik, Allah menggugurkan dosa-dosa kita, Allah pun akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, at-tiyaratu la takunu illa fima yasu'u. Adapun tiarah hanya terjadi pada hal-hal yang buruk, sial, pada kesialan-kesialan ya. Angka 13 bawa sial, misalnya burung gagak bawa sial ya. Atau apa, ada hari sial, ini sial, bulan sial, tahun sial. Nah, yang keempat, at-tiyaratu fiha su'u dhanni billah wal 'abdu manhiyu an su'i dhanni billah. Tiara itu fiha, di dalamnya mengandung su'u dhann, prasangka buruk, billahi kepada Allah. Wal 'abdu, sementara hamba, manhiyun, dilarang, an su'i dhanni billah, dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wali Abi Dawud bisanadin sahih an Urwah bin Amir. Dari Abu Dawud, yakni diriwayatkan oleh Abu Dawud maksudnya.
Bisanadin saya dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Qala, dia berkata, "Dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah." Disebutkan tentang tiarah di sisi Rasulullah. Faqala, maka Rasul bersabda, "Ahsanuhal fa'lu." Yang terbaiknya adalah daripada tiarah itu al-fa'lu. Jadi dia tuh mirip-mirip sebenarnya dari tiarah, tapi bukan, tapi beda. Maka Nabi menyebutnya ahsanuha. Wala turaddu musliman. Dan jangan seorang muslim menjadi terhalang dengan sebab tiarah tersebut. Jadi tiarah itu dianggap dia seseorang jatuh kepada tiarah apabila dia memang melakukan aksi atau mencegah atau membatalkan sesuatu. Misalnya ada orang beli rumah nomor 13, lalu tidak jadi. Apa hukumnya? Syirik apa enggak? Beli rumah nomor 13 lalu enggak jadi. Syirik apa enggak? Tiarah kan syirik ya. Syirik kecil kan tiarah itu. Pertanyaan, syirik apa enggak? Tergantung. Kalau enggak jadi karena belum cair duitnya, syirik enggak? Ya enggak syirik. Tapi duit ada, enggak jadi karena nomornya 13 itu rumah, berarti jatuh kepada kesyirikan. Ya. Fidza ra'a ahadukum may yakrahu falyaqul. Jadi ini hadis berkaitan tentang terapi doa, ya. Terapi perbuatan, terapi apa? Ucapan ya. Terapi ucapan ketika kita merasa ada perasaan tatayyur. Kalau kalian melihat apa yang yakrahu, yang tidak disukainya, yang melihat sesuatu yang tidak disukai, yakni jatuh kepada tatayyur atau tiarah, maka falyaqul, hendaklah ucapkan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta wa la yadfa'u sayyiati ila ant wa la haula wa la quwata illa bik. Contoh, antum beli rumah nomornya kok 13 ya. Orang-orang pada tidak mau. Tapi sudahlah, saya maju. Bismillah, baca doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati ila ant wa la yadfa'u sayyiati ila ant wa la haula wa la quwata illa bik. Bismillah, beli rumah. Antum istikharah, beli rumah, ya. Terus boleh nggak diganti angkanya? Ya enggak boleh. Nih diganti terus apa? Lah wedian. Itu aja mah. Wis tawakal, wis bismillah, wis baca doa, lalu nomornya ganti apa? Wedi Pak, kok sini yo. Jangan secarnos angka. Apa artinya sebuah angka? Lagi pula kan tercatat di kelurahannya kan itu nomornya. Ya kan 13. Tapi enggak ada ya Pak. Di perumahan ada nomor 13. Ada ya? Ada terkadang ya. Baik. Baik, tarjamatu Urwah. Urwah siapa dia? Urwah bin Amir Al-Qurashi. Jadi Urwah bin Amir Al-Qurashi, Al-Juhani Al-Makki. Dzakarahu Ibnu Hibban fi Siqat. Imam Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya As-Siqat bahwa Urwah itu namanya adalah bukan Al-Qurashi, ininya apa namanya, laqabnya ya, tapi katanya Al-Juhani Al-Makki. Menurut Imam Ibnu Hibban, Urwah bin Amir Al-Juhani Al-Makki gitu. Maka di sini kila, dan ada yang berpendapat dia bukan Al-Qurashi tapi Al-Qurashi itu berarti dari Quraisy gitu. Kalau Al-Juhani Al-Makki dia memang dari Mekah tapi bukan Quraisy itu maksudnya. Terus wala turaddu musliman, ya. Artinya jangan membuat tidak jadinya seorang muslim untuk beraktivitas. Bi khilafil kafir fa innaha tarudduhu an qasdihi. Berbeda dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang percaya kepada, jadi yang percaya total ini bukan orang, sebagian orang Islam jemaah. Hatta apalagi antum kalau kenal di Cina ada namanya Feng Shui ya, istilah-istilah. Di Jawa ada mujarobat ya jemaah, ada istilah-istilah ini, hari sial, ada di semua agama. Hatta di Islam banyak orang-orang Islam yang terjatuh pada, ya tentu dari luar asalnya, dari jahiliyah. Islam melarang keras seperti ini keyakinan. Kalau orang kafir itu fa innaha tarudduhu an qasdihi. Ini mereka menghalanginya dari maksudnya, enggak jadi kawin gara-gara harinya sial, enggak jadi safar gara-gara hari sial, gara-gara nomor sial, gara-gara itu maksudnya.
La ya'ti bil hasanat ila akhirih. Perkataan Nabi, la ya'ti bil hasanati sampai akhir, ai la ya'ti tiarah bil hasanat wa la tadfa'u sayyi'at. Artinya, tiarah itu tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mudarat. Ada kaitan angka bisa nolak mudarat atau mendatangkan mudarat atau menolak mendatangkan manfaat, tidak. Wala haula, ini doa ya. Wala haula artinya al-haul huwa at-tahawul wal intiqal min halin ila hal. Wala haula. Haula itu keadaan, ya. Tapi di terjemahan tidak ada daya dan kekuatan, ya. Haula wala quwwata. Namun arti asalnya itu al-haul yakni at-tahawul, berpindah. Wal intiqal, pindah min halin ila halin, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi kalau diterjemahkan tidak ada daya, ya, artinya tidak ada kepindahan kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Wala quwwata, dan tidak pula kekuatan, ya. Illa bika, kecuali hanya engkau saja. Taib, makna al-ijmali lil hadis, makna global terhadap hadis. Yadhkuru rawi anna tiara, rawi mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwasanya tiara itu dukirat inda Nabi, disebutkan di hadapan atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, liubayyina hukmaha, untuk menjelaskan apa hukumnya, wa ma yu'malu hiyalaha, dan bagaimana hukum menghilangkan atau cara, ya, dan apa yang dilakukan untuk menghilangkannya, ya. Taib. Fa'abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiarah, maka Nabi pun membatalkan tiarah. Wa akhbara anna al-fa'la minha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-fa'lu bagian dari tiarah, tapi itu yang boleh dan itu yang terbaik. Lakin khairun minha, tapi yang terbaiknya. Jadi mirip memang ya. Ya kan gara-gara ketemu Pak Slamet tiba-tiba kitanya menjadi optimis gitu. Ya kan koyo mirip koyo tiarah, tapi ini halal, ini boleh. Gitu. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna tiarah la turaddu musliman an qasdihi. Dan Nabi mengabarkan bahwa tiarah itu jangan sampai seorang muslim mengurungkan dari maksud tujuannya, enggak jadi membatalkan. Itu turaddu. Li imanihi annahu, karena keimanan seorang muslim bahwasanya tiara itu la dharra wala nafi'a ilallah. Karena tidak ada yang memberi dhar, memberi mudarat, tidak ada yang memberi manfaat kecuali hanya Allah, bukan angka, bukan apa yang ditetayarkan tersebut. Ya, muslim harus punya keimanan itu. Wa innama turaddul musyrik alladhi ya'taqiduha. Akan tapi yang berkeyakinan seperti itu orang musyrik yang mereka tertolak dari tujuan-tujuan aktivitasnya. Summa arsyada Nabi SAW ilal ilaj, lalu Nabi membimbing kepada ilaj. Nah ini bagusnya petunjuk Nabi ya. Nabi melarang sesuatu tapi Nabi arahkan kepada yang benar. Kita juga jangan sampai hanya mengatakan misalnya salawat ini bid'ah, nggak boleh. Ini salawat lafaznya nggak ada yang benar. Terus kita arahkan, terus yang benar yang mana? Itu kalau ada. Doa buka puasa yang ini dhaif, lemah. Terus yang benar yang mana? Arahkan kepada ilaj terapi alladzi tudfa'u bihi tiarah, yang bisa mencegah tiarah, menghilangkan tiarah. Wa huwa hadza doa, yang mana doa ini al-mutadamminu, yang mana doa itu terkandung di dalamnya ta'alluqal qalb, ketergantungan hati, wahdahu, hanya kepada Allah saja, fi jalbin naf'i wa daf'i dhar, dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, wa tabarri, dan juga melepaskan diri atau berlepas diri minal haul wal quwwah ila billah, dari daya kekuatan, berpindahnya kondisi dan kekuatan kecuali hanya dari Allah, ya. Hanya berpegang kepada Allah dan berlepas diri dari selain Allah dalam masalah mendatangkan daya upaya kekuatan. Taib, munasabatul hadis lil bab, kolerasi hadis terhadap bab ini apa? Tentang tiarah, anna fihi ibtalut tiarah. Hadis membatalkan tiarah, wa bayana ma tuf'alu bihi, dan penjelasan apa yang harus dilakukan dengan cara doa. Wastathnahu, dan Nabi mengecualikan tiarah yang boleh, al-fa'lu, atau istisnaul fa'li minha. Nabi mengecualikannya al-fa'al dari tiarah tersebut. Tapi pelajarannya yang pertama, ibtalut tiarah wa bayanu ma tudfa'u bihi minad du'a wa dzikir. Ibtalut tiarah, pembatalan tiarah, dan penjelasan tentang bagaimana menolak, ya,
tiara tersebut berupa doa dan zikir. Doanya apa tadi? Allahumma Yang pertama dulu apa? Allahumma la tayra ila tariqa wala khaira ila khairuka wala ilaha ghairuka. Adapun yang tadi Allahumma Allahumma hamhama, ana dengarnya cuman gerendeng. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant la haula wa la quwwata illa bik. Insyaallah ya. Jadi orang bergantung kepada Allah. Jadi jangan takut sudah. Bergantung kepada Allah, penguasa langit, bumi dan seluruh makhluk. Nah, Taib, tambah satu hadis? Belum. Yang kedua, annama yaqa'u fil qalbi min at-tiyara la yadhur. Sesungguhnya apa yang muncul di hati berupa tiara, ya, itu la yadhur, tidak masalah, tidak membahayakan. Karena orang kadang-kadang dalam hadis berikut nanti ada itu, walaupun itu bukan perkataan Nabi ya. Itu perkataannya rawi sebenarnya Ibnu Mas'ud. Jadi wa ma minna illa, tidaklah tiap kita pasti jatuh kepada tatayur itu. Makanya kata para ulama, tidak mungkin ini sabda Nabi atau ucapan Nabi, tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi jatuh kepada kesyirikan, tidak mungkin. Makanya yang betul, wa ma minna illa dalam hadis berikut nanti, itu bukan ucapan Nabi, tapi itu namanya mudraj pada matan hadis. Jadi kesalahan, ada tambahan yang itu dari rawi, namun disalahpahami, disangkanya itu matan hadis Nabi atau hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mudraj, artinya tambahan. Ya. Jadi perkataan wa ma minna illa itu perkataan dari sahabat. Artinya memang wajar kalau hatta sahabat sendiri misalnya pasti jatuh kepada yang namanya tatayyur ya kawan. Karena tabiat manusiawi merasa ada kesialan ketika melihat sesuatu, apalagi sudah beredar di masyarakat. Ya, antum mungkin kita kalau dengar suara burung gagak tengah-tengah malam di atap rumah, burung gagak. Rata-rata yang di dalam rumah, iki jarene ono sing katek mati sapa, sing katek mati jarene. Jadi masya Allah, ya ada perasaan itu, ya. Atau misalnya lagi jalan melihat iring-iringan jenazah, sial atau apa, ya seperti itu. Atau angka itu tadi, angka 4 atau angka 13, merasa tidak enak. Makanya itu tidak masalah kalau cuma baru dalam hati, bal yudhibuhullahu bittawakkul. Kan tetapi Allah nanti menghilangkannya dengan tawakal. Maka kita tawakal kepada Allah. Jadi perasaan itu pasti ada. Contoh ria itu tabiat manusiawi. Ria itu tabiat ya kawan. Tapi kalau kita baru muncul, tapi kita hanya berusaha mencegah, menolak, itu tidak masalah. Ria itu. Yang salah itu rianya langsung terus dibiarkan, dinikmati, itu masalah. Tapi kalau dicegah, tolak, karena tabiat manusiawi. Manusia itu rata-rata ingin dipuji. Manusia ingin dipuji. Ya. Apalagi zaman sekarang nih, musim medsos nih luar biasa ya kawan. Kita ini susah sekali. Alhamdulillah sedang menghadiri kajian Syekh Fulan. Opo nek ngomong tulis faedah yo iya, tapi alhamdulillah menghadiri. Terus apa faedah ya? Antum menghadiri itu apa faedahnya? Tapi kalau antum tulis ada iman terbagi ini, kaidah ini, faedahnya ini, faedah. Langsung tulis Syekh Fulan tanpa antum harus ngomong saya menghadirinya. Ya, apalagi sambil selfie, ya. Lagi di kajian Syekh Fulan, selfie. Atau selfie di 2 rakaat ya kawan. Lagi di 2 rakaat guys katanya. 2 rakaat. Masyaallah selfie 2 rakaat saya sempat selfie. Makanya ikhwan hati-hati ya kita. Ana sendiri ikhwan kalau bukan karena tuntutan istilahnya dari para donatur, para yang nggak mau foto-foto itu. Ana kemarin ya foto video pembagian pembagian apa zakat, infak, sedekah ya, pembagian donasi lah gitu ke masyarakat. Ya harus seperti itu karena memang untuk laporan. Kalau enggak antum sedekah sudah, sedekah itu sir ya. Sedekah yang tersembuh itu lebih afdal, memadamkan murkanya Allah kalau mampu. Baik.
Jadi tabiat manusiawi ya. Namun hilangkan dia dengan tawakal. Yang ketiga, annal fa'la minat tiara wa huwa khairuha. Al-fa'lu termasuk tiara. Namun itu yang paling terbaiknya. Karena kan miripnya, seperti tadi kan mirip. Terus yang keempat, wujubut tawakkul 'ala Allahi wat tabarri minal hauli wal quwwah. Wajib bertawakal kepada Allah dan wajib berlepas diri dari kekuatan kemampuan diri sendiri atau orang, pokoknya selain Allah. Ya, semua kita serahkan dari Allah. Semua datang dari Allah. Taib. Oh, si akeh wis engko wis. Tapi kira satu hadis. Nanti lanjut lagi insyaallah. Taib. Ada yang tanya ibu-ibu, bapak-bapak? Ada kaidah penting. Satu kaidah ya. Kaidah yang berbunyi ma la yugtafaru fil ibtida yugtafaru fil baqa. Ma la yugtafaru fil ibtida yugtafaru fil baqa. Sesuatu yang tidak boleh ketika memulai, namun boleh ketika melanjutkan. Ini kaidah penting dalam seluruh aspek ibadah kita ya. Apa kaidahnya? Sesuatu yang tidak boleh kalau memulai, ya, maka dimaafkan boleh kalau melanjutkan. Contoh, kita sedang sholat, tiba-tiba waktunya habis. Ya, sholat asar, tiba-tiba matahari tenggelam, maghrib. Sedang sholat asar mungkin. Maka dibolehkan Pak lanjutkan sholat asarnya. Walaupun sudah masuk waktu maghrib. Karena dalam rangka apa? Melanjutkan. Tapi memulai asar di waktu adzan maghrib boleh? Ya tidak boleh lah. Contoh sedang sahur, tiba-tiba adzan subuh. Sedang sahur. Boleh tidak lanjutkan kalau sekedar mengunyah sebagaimana hadis? Ya boleh. Tapi mulai sahur pas adzan subuh. Wih, adzan nih, ayo sahur yuk, adzan subuh ini, ayo sahur, ya udah boleh, ya jemaah ya. Makanya jemaah, jangan pakai parfum di badan ketika di tempat mikot ya, pakai parfum di tempat mikot dan belum ihlal, belum labbaik kalau mau umrah belum, itu kan boleh. Nah, lalu setelah pakai parfum di badan, ya, lalu jenengan ihlal, labbaik kalau mau umrah, lalu setelah itu wanginya masih ada, ya, perlu dibuang enggak wanginya atau biarkan? Biarkan, karena wangi di situ parfum dalam rangka apa? Kelanjutan. Tapi setelah labbaik kalau mau umrah, setelah itu mengucap ihlal itu mulai pakai parfum boleh enggak? Enggak boleh. Ya, itu melanggar larangan ihram namanya. Termasuk sedang ihram boleh tidak kawin? Boleh tidak? Menikah boleh tidak? Enggak boleh. Tapi rujuk, hati-hati nih. Ini pelajaran penting. Antum mungkin belum dengar ini. Tapi ketika ihram, rujuk dengan istri kita, boleh enggak? Al-jawab boleh, bukan larangan ihram, karena melanjutkan. Yang tidak boleh itu kawin baru. Tapi dengan istri kita boleh. Dan ada lagi ya dalam kaidah apa misalnya puasa Syawal. Puasa Syawal baru dapat 4 hari, keburu entek Syawalnya. Terus kenapa enggak dari awal? Yo awal akeh tamu sih terus aku ne yo piye yo keliling-keliling. Ingat-ingat sekarang udah mau habis, tapi pengen Syawal, baru dapat 4 hari habis, masuk Dzulqa'dah. Boleh enggak lanjut Dzulqa'dah puasa Syawal? Boleh, karena melanjutkan. Tapi aku lali mau Syawal kok entek atau mau sekarang mulainya puasa Syawal, boleh tidak? Enggak boleh. Jelas ya? Ini kaidah penting ini, maka hafalkan. Yugtafaru fil baqa ma la yugtafaru fil ibtida. Dimaafkan kalau melanjutkan, sementara memulai tidak dimaafkan kalau memulai. Qulu qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.